Halo teman-teman kimia, kenalin kami dari kelompok 4, 12 MIPA 4 akan membahas tentang apa sih unsur alkali tanah. Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa sih itu unsur alkali tanah? Atau teman-teman belum pernah mendengar apa sih itu unsur alkali tanah? Oke, jika kalian belum mengerti dan bahkan belum pernah mendengar apa sih itu unsur alkali tanah, yuk simak video ini. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami anggota kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Arinza Kamila Fatihah, Hikmal Ihwanusalam, Muhammad Amik Akli Ar-Rosyadi, Naya Mutia Firdausi, dan Novi Naila Safira Damayanti. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Dalam sistem periodik unsur, golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A. Alkali tanah bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Logam alkali tanah umumnya reaktif, tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Unsur-unsur alkali tanah ini meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kelimpahan unsur alkali tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur golongan alkali tanah meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Yang pertama yaitu unsur berilium. Rumus kimia dari beril adalah Be3Al2Si6O18 dan biji penakit atau senyawanya Be2SiO4. Yang kedua adalah unsur magnesium. Nah, dolomit ini adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menetralkan pH tanah. Kemudian yang ketiga adalah kalsium di batu kapur, gips, dan fluorid. Yang keempat ada strontium. Selanjutnya ada barium sebagai barit. Barium juga memiliki kegunaan untuk menyamak kulit. Yang terakhir ada radium. Tapi hanya sedikit terdapat di alam dan merupakan peluruhan dari U3O8 atau uraninit. Oke, kita akan masuk ke sifat unsur golongan alkali tanah. Sifat unsur golongan alkali tanah yang pertama adalah Be memiliki nomor atom 4, Mg memiliki nomor atom 12, Ca20, Sr38, dan Ba56. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur alkali tanah memiliki 2 elektron valensi pada subkulit, yaitu Ns2. Sehingga untuk mencapai kestabilan, maka golongan alkali tanah akan cenderung melepaskan 2 elektron untuk membentuk ion positif. Selanjutnya ada titik cair, titik didih, jari-jari logam. Kecuali Sr ya teman-teman, dia tidak memiliki jari-jari logam. Kemudian ada jari-jari ion. Nah, yang terakhir ini perlu kita ketahui bahwa sifat unsur golongan alkali tanah memiliki warna yang berbeda-beda. Ada Be yang dia tidak memiliki warna, Mg juga tidak memiliki warna, Ca memiliki warna jingga sampai merah, Sr memiliki warna merah, dan Ba memiliki warna hijau. Nah, ini nih gambar golongan logam alkali tanah. Yang pertama ada magnesium, berilium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kalau kalian pengen lihat lebih detail, bisa kalian cari di internet ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat fisika dari golongan alkali tanah. Nah, apa saja sih sifat fisika dari unsur alkali tanah? Yang pertama, relatif lunak.
tetapi lebih keras dibanding logam natrium dan kalium. Barium bersifat keras seperti timbal. Yang kedua, berwarna perak mengkilat. Kira-kira kalian bisa membayangkan nggak? Yang ketiga, ada penghantar listrik atau konduktor. Yang terakhir, memiliki titik didih tinggi dan menurun dari Li ke Cs. Nah, setelah kita mengetahui sifat fisika dari unsur alkali tanah, kita akan lanjut ke sifat kimia unsur alkali tanah. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sifat kimia dari unsur alkali tanah yang pertama yaitu sangat reaksi dan mudah bereaksi. Yang kedua, oksidatornya kuat. Yang ketiga, bereaksi dengan halogen. Hayo, kalian masih ingat gak unsur-unsur halogen itu apa sih? Hayo, di kelas 10 kalian pernah diajari loh. Kira-kira kalian masih ingat gak? Oke, aku jelasin ya. Halogen adalah unsur kimia golongan 7A di tabel periodik. Golongan ini dikenal dengan golongan fluorin. Golongan ini teman-teman terdiri dari unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, unsur radioaktif astatin, dan unsur sintetis yang radioaktif tennessine. Nah, intinya halogen adalah unsur kimia dari golongan 7A ya. Kemudian, sifat yang keempat adalah bereaksi mudah dengan oksigen kecuali dengan Be dan Mg. Selanjutnya, bereaksi dengan air. Nah, untuk bereaksi dengan air ini memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Be tidak bereaksi dengan air. Yang kedua, Mg harus dengan air panas di atas 100 derajat Celcius. Ca dan Sr bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar, serta Ba bereaksi dahsyat dengan air pada suhu kamar. Nah, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana sih cara pembuatan unsur alkali tanah. Nah, teman-teman, alkali tanah ini mempunyai harga potensial elektroda sangat negatif, sehingga pembuatan logam alkali tanah dilakukan dengan cara elektrolisis lelehan garamnya, kecuali berilium. Berilium dapat dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya. Nah, teman-teman, untuk unsur magnesium, kalsium, strontium, dan barium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan garam kloridanya. Pembuatan magnesium juga menggunakan proses Down. Sumber utama magnesium diperoleh dari air laut. Nah, mula-mula air laut direaksikan dengan CaO yang berasal dari pemanasan batu kapur. Nah, CaO dengan H2O menjadi Ca2+ plus 2OH-. Kemudian Mg2+ bereaksi dengan 2OH menjadi dan menghasilkan MgOH2. Nah, selanjutnya endapan MgOH2 direaksikan dengan larutan HCl pekat membentuk MgCl2 sehingga diperoleh MgOH2 bereaksi dengan 2HCl menghasilkan MgCl2 plus 2H2O. Penguapan larutan MgCl dilakukan agar supaya dihasilkan kristal MgCl2. Kemudian kristal MgCl dicairkan dan dielektrolisis. Nah, ini nih, MgCl2 diuraikan menjadi Mg2+ plus 2Cl- sehingga didapat katodannya yaitu Mg plus 2E menjadi Mg. Kemudian anoda dihasilkan 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, teman-teman, reaksi nyala senyawa alkali dan alkali tanah dapat dilihat dalam gambar ini. Nah, yang pertama adalah warna putih. Nah, warna putih ini nama unsur logam alkali tanahnya bernama berilium, putih cemerlang disebut magnesium, warna merah bata, kalsium, merah crimson, strontium, hijau apel,
barium, dan merah crimson radium. Nah, teman-teman, pemanfaatan unsur alkali tanah. Yang pertama adalah unsur berilium. Apa sih kegunaan dan manfaatnya? Yang pertama, paduan logam agar lebih kuat tapi ringan, misal kemudi pesawat jet. Kemudian ada kaca dari sinar X karena dapat mentransmisikan sinar X lebih baik dari aluminium. Yang kedua ada magnesium. Magnesium, paduan dari Mg, Al, dan Cu digunakan untuk konstruksi pesawat terbang. Garam Inggris digunakan sebagai obat pencahar. MgOH2 atau dikenal dengan nama bubur magnesia yang berguna untuk antasida atau obat mah. Ada MgO untuk melapisi tungku karena titik lelehnya yang tinggi. Kemudian magnesium juga digunakan untuk kembang api. Selanjutnya nih ada kalium. Kalium ini banyak terkandung dalam susu yang merupakan unsur penting pada tulang, gigi, dedaunan. Yang kedua ada CaSO4 atau gypsum untuk pembuatan cetakan alat keramik. CaO atau kapur tohor digunakan untuk penyerap air karena sifatnya yang higroskopis. CaOH2 atau dikenal dengan nama air kapur ini bermanfaat untuk menetralkan keasaman. CaC2 dikenal dengan nama karbit. Kalian pernah dengar kata karbit gak? Nah, karbit ini digunakan untuk menghasilkan gas asetilena dan dimanfaatkan untuk proses pengelasan. Selanjutnya ada transium, yaitu senyawa yang digunakan dalam kembang api juga nih. Yang selanjutnya ada barium. BaSO4 ini mampu menyerap sinar X sehingga digunakan pemeriksa saluran pencernaan pasien. Bahat berwarna putih dan barium ini juga digunakan untuk kembang api. Yang terakhir ada radium. Ini digunakan untuk menghasilkan gas radon. Nah, gas radon ini adalah sumber radiasi alami yang berbahaya. Gas radon ini merupakan gas radioaktif tanpa warna, bau, atau rasa. Gas ini dilepaskan dari material batuan dasar dan melewati tanah. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga paham dengan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi ini. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.